Saya teriak-teriak, "Weh, awas, jangan maju, awas!" Kayak gitu. Kenapa? Ada buaya di atas, awas, awas, awas. Jadi kayak udah mau makan mobilnya itu, satu keluarga mau dimakan. Pak sopirnya itu yang nyopir itu langsung ngerem mendadak. Set. Om saya ngomong, katanya saya mau dijadiin tumbal sama orang tuanya Nisa. Saya nggak terima di situ, Mang. Kecelakaan, nggak tahu kenapa itu motor tuh kayak terbang, Mang. Padahal jalan itu halus, nggak ada gelombang, nggak ada apa. Itu motor tuh kayak ngambang. Pagi sampai siang itu sehat, Mang. Sorenya itu langsung meninggal. Nggak ada sebab, nggak tahu. Maksudnya dicek secara medis pun kan kalau meninggal dadakan kayak serangan jantung mungkin kan, Mang. Itu nggak ada penyakitnya, Mang. Dijadikan target tumbal pesugihan oleh calon mertua yang rela menukar nyawa untuk menjadi kaya, dibuat tergila-gila pada anak mereka, sampai tega melukai hati orang tua karena pengaruh guna-guna. Tak hanya itu, gangguan makhluk goib pun selalu menghantui, diteror sosok siluman ular pantai selatan yang menagih tumbal untuk persembahan. Kisah memilukan ini secara nyata dialami oleh Mas Indra. Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Indra mau berkisah di Malam Mencekam nih. Ya. Kita berada di Alas Roban, tepatnya di jalan apa ini Mas Indra namanya? Alas Roban itu kan ada 3 jalur, Mang. Iya. Ini jalur baru namanya. Yang jalur tengah itu yang paling angker, yang kelok, khusus buat mobil-mobil besar. Mobil besar. Ya. Kalau satu lagi? Kalau yang paling sana juga itu kan jalur baru. Yang sana itu dibikin belum lama sih. Yang paling sana selatan. Itu untuk jalan mobil besar. Mobil besar. Sama. Iya, kalau yang ini khusus mobil-mobil kecil. Mobil kecil ya. Sama kendaraan Mobil motor. besar dilarang lewat sini. Nggak boleh ya. Saya dengar juga memang banyak kejadian-kejadian aneh, apalagi supir-supir truk ya Mas Indra. Iya. Itu betul ya? Iya, memang benar. Sering ada penampakan warung gaib katanya. Iya. Oke. Baik, Sobat Malam Mencekam, di antara kisah-kisah itu, Mas Indra, seorang warga dari Ya. Alas Roban, akan menceritakan sebuah kisah nyata di tahun berapa Mas Indra? 2017. 2017. Jadi kejadian ini adalah ditumbalkan untuk pesugihan, begitu ya? Iya, benar. Mas Indra ini akan dijadikan tumbal pesugihan oleh mantan pacarnya. Iya. Gimana kisahnya nanti kita cari tahu ya. Sebelum mulai, seperti biasa, MM akan berikan t-shirt. Ya. Mudah-mudahan suka ya. Ya. Oke, titipin aja lagi, nanti pulangnya diambil sambil bawa hadiah lainnya. Mas Indra, aktivitas apa nih Aktivitas sekarang kerja di proyek. di proyek? Di mana? Daerah Di mana? Alas Roban juga dekat. Alas Roban juga. Oh, masih daerah sini ya. Lalu katanya seorang YouTuber juga nih. Ya, nyambil konten juga YouTube. YouTube Ya, namanya Penjelajah Dua Alam. Penjelajah Dua Alam ya. Ya. Untuk sobat semua silakan kepoin channelnya Mas Indra ya. Ya. Baik Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama mendengarkan kisah dari Mas Indra bersama Mang Ei dari Alas Roban. Ya. Gimana kisahnya Mas? Jadi gini, Mang, di tahun 2017 saya itu kan kerja di perantauan di kota Karawang. Jadi waktu itu saya punya pacar namanya si Nisa. Jadi saya pas waktu menjalanin hubungan itu agak sedikit bingung, Mang. Karena yang pertama kan saya cuman kerja di proyek, sedangkan dia itu orang kaya. Naiknya mobil, loh kok mau sama saya kayak gitu. Terus saya jalan sekitar 7 bulan, saya diajak ke rumahnya, Mang. Lah saya sampai situ kaget. Rumahnya tuh besar sekali, Mang. Kok mau sama saya gitu loh. Saya padahal cuman kerja di proyek, sedangkan dia jauh lah sama saya. Nah pas sampai situ, orang tuanya pun nyambut saya kayak terbuka gitu, Mang. Nyampe situ
Saya suruh duduk, diambilin minum, dijamu dengan baik kan, terus diajak ngobrol, dikasih minum kan, dianterin sama pembantunya itu. Nah kita ngobrol lama lah, hampir 1 jam lah. Habis itu kan saya pengen ke kamar mandi Bang, ke kamar mandi ke belakang kan, terus ditunjukin sama pembantunya arah ke sana. Ternyata kok ada pintu buka sebelah kamar mandinya itu Bang, kok baunya wangi, nah, kayak gitu. Terus saya lihat kanan kiri, maksudnya kan takut nanti dikira nyuri ya Bang ya. Saya diem-diem melihat itu Bang, jadi ada sebuah ruangan tapi nggak ada kasurnya itu Bang. Kasur nggak ada, adanya itu patung 2, itu bentuk ular. Di tengahnya itu ada kayak apa ya, kayak lingkaran, itu banyak bunganya itu Bang di situ. Nggak tahu itu saya, maksudnya buat apa saya nggak tahu. Belum curiga ya? Ya sempat curiga sih, masa kok ada ruangan kayak gini, ada patung ular 2, kok sempat curiga sih. Apa jangan-jangan pesugihan atau gimana? Tapi saya nggak mikir itu Bang, langsung ada pembantunya, terus dia ngasih tahu, mas itu yang lurus kayak gitu. Terus saya jalan lagi masuk ke kamar mandi. Terus habis dari kamar mandi udah nggak punya pikiran saya mau diapain, nggak. Terus lanjut duduk sama pacar saya ngobrol kan di taman. Terus pulang, saya diantar pulang ke tempat kos-kosan saya. Nah habis itu belum ngerasain apa-apa sih, tapi kayak ada yang beda aja rasanya. Itu kayak sering cemas, kadang sering mimpi aneh-aneh itu Bang. Jadi kalau setiap saya tidur, biasanya kan saya kalau capek jam 9 malam aja udah tidur saya. Ini jam 9, jam 10 itu sering gelisah, kayak gimana ya, kayak cemas kayak gitu. Nah habis itu dari dari orang tua saya kan sering nelpon, karena saya gara-gara pacaran sama si Nisa itu jarang pulang ke kampung itu Bang. Biasanya kan setiap 3 bulan sekali saya pulang ke kampung. Nah itu pas saya punya pacar si Nisa itu, saya jadi nggak pernah pulang, hampir setahun itu nggak pernah pulang Bang. Nah, terus orang tua saya kan, ibu saya itu telepon terus, telepon kenapa nggak pulang. Saya alasannya kerja lembur, nggak pernah libur kayak gitu. Setiap ditanyain sama orang tua saya itu saya langsung marah Bang. Kadang misalkan teleponnya saya matiin, kalau misal diangkat saya angkat, saya omel-omelin itu orang. Padahal sebelum saya pacaran sama si Nisa itu kan, saya nggak berani, nggak nantang sama orang tua, nggak berani. Lah pas saya punya pacar si Nisa, setiap saya disuruh pulang saya langsung marah Bang. Marah saya. Emosi bawaannya. Iya, emosi. Saya bentak-bentak itu ibu saya. Nggak mau. Saya mau di sini lagi kerja kayak gitu. Nadanya tinggi, padahal saya nggak pernah kayak gitu. Itu baru kali itu. Nah, habis itu teman saya yang dari kampung itu kan satu kerjaan juga sama saya, Bang. Nggak tahu, mungkin teman saya itu ngomong sama ibu saya, karena ibu saya itu tahu saya punya pacar di perantauan kayak gitu. Habis itu ibu saya itu nanya ke om saya kebetulan kan spiritual. Habis itu kata om saya itu saya mau dijadikan tumbal sama ibu dari pacar saya. Habis itu saya nggak percaya waktu itu. Dijadikan tumbal oleh orang tua Nisa. Orang tuanya si Nisa kayak gitu. Habis itu saya nggak mau pulang, tetap nggak mau pulang. Istri dari kakak saya itu nyamperin saya ke perantauan itu, Bang. Ngecek ke sana, nyuruh saya pulang. Katanya ibu saya sakit, disuruh pulang. Terus akhirnya saya pulang, Bang. Pulang nyampe rumah, ternyata ibu saya nggak sakit. Itu pas sampai rumah, nah itu saya ditanyain kenapa nggak mau pulang gini. Akhirnya saya ngomong semua. Ya saya punya pacar di sana, punya pacar namanya si Nisa, orang
itu bang, orang. Terus kan saya pulang nyampe sana kan siang, itu malamnya om saya datang. Saya ditanyain banyak sekali itu bang, ditanyain orang mana, terus di rumahnya itu kayak apa. Saya ngomong itu di rumahnya itu di kamar memang ada patung ular 2 kayak gitu. Langsung weh, udah kamu jangan ke sana lagi, nggak usah ke perantauan kayak gitu. Saya tentang itu. Loh kamu itu siapa? Gitu. Sempet cekcok saya bang. Kamu itu cuma om saya, kamu nggak ngasih makan saya kayak gituin. Nggak usah ngatur-ngatur. Ya, saya bentak lagi itu, sampai ibu saya marah itu bang. Saya lawan juga ibu saya. Habis itu saya langsung ke kamar, ambil tas, berangkat lagi bang ke perantauan. Itu waktu itu saya langsung berangkat lagi, langsung udah waktu itu kan hampir 1 bulan lah itu saya ganti nomor telepon. Jadi ibu saya sama keluarga lah itu nggak bisa ngubungin saya selama 1 bulan. 1 bulan nggak tahu kenapa kok tahu nomor saya, mungkin dari teman saya yang satu kerjaan itu. Habis itu disamperin lagi ke sana bang, disamperin sama ibu saya juga datang ke sana, sama om saya itu yang spiritual, sama kakak saya 3 ke sana semua. Pengen kenal sama ibunya si Nisa kayak gitu. Jadi pengen ke rumahnya. Saya nggak izinin, nggak mau. Lah alasannya apa gitu. Loh, kamu suka nggak sama Nisa? Saya digituin. Ya suka bu. Ya kalau suka dinikah. Saya pengen tahu rumahnya mana kayak gitu. Alasannya kayak gitu. Habis itu saya ngomong dulu sama Nisa. Nis, ini ibu saya datang ke sini pengen kenal sama orang tua kamu kayak gitu. Oh lah, orang tua kamu di mana? Ini sekarang udah ada di kos-kosan gitu. Habis itu Nisanya ya udah nanti saya kabarin lagi sore pulang kerja kayak gitu. Nah, habis itu pulang kerja sore nggak ada kabar bang. Nyampe malam, nyampe paginya lagi, pagi baru ngabarin saya. Katanya maaf semalam saya kecapean kerja, ketiduran kayak gitu. Habis itu saya tanyain lagi, ya udah ayo kapan mau ke rumah orang tua kamu kayak gitu. Nah, sinisanya katanya ibu saya belum siap katanya. Soalnya pacaran kan baru setahun itu mang kayak gitu. Ya maksudnya ketemu itu nggak harus langsung nikah. Jadi pengen kenal dulu biar sama-sama enak kayak gitu. Tetap nggak mau mang. Habis itu om saya yang spiritual itu tambah curiga. Akhirnya si om saya itu ngajak ke sana. Jadi maksudnya enggak atas izin sama Nisa. Jadi diam-diam ke rumah sana ngajak saya. Cuman pengen tahu rumahnya kan ibu saya, om saya itu kan di kos-kosan saya. Jadi kan males saya sebenarnya kan satu kos-kosan ada ibu juga enggak bebas lah. Jadi kan saya enggak bisa ketemu Nisa, Bang. Biasanya kan Nisa main ke kos-kosan kayak gitu. Nah, habis itu si om saya itu mau pulang dengan syarat pengen tahu rumahnya si Nisa. Dari situ saya nggak punya pilihan lain kan, biar om saya cepet pulang, akhirnya tak ajak ke. Terus habis itu cuman nggak masuk mang dari area depan gerbang, kan rumahnya kan besar emang ya, gerbangnya tinggi, jadi cuman di depan rumahnya, cuman itu rumahnya om kayak gitu. Udah, om saya cuman duduk kayak gini, diem 5 menit, habis itu ngajak pulang, nyampe kos-kosan, udah beneran pulang sama ibu saya itu pulang. Nah habis itu udah saya ngerasa lega kan, udah nggak ada om, nggak ada ibu, Nisa main lagi ke situ mang. Habis itu besoknya pas di hari minggunya itu saya diajak lagi ke rumah Nisa kayak gitu. Lah pas pulangnya itu pas hari Minggu, berarti kan saya ke sana kan Minggu sore ya Bang ya. Minggu sore ke rumahnya. Habis itu pulang jam 9 malam lah. Tidur jam 12 malam itu saya kebangun, badan saya panas semua, Bang. Panas sekali. Sambil sininya itu wah pusing sekali. Habis itu saya sakit hampir 1 minggu nggak kerja, Bang. 1 minggu nggak kerja, terus saya ngomong yang di rumah, soalnya kan memang nggak ada yang ngurusin saya. Saya keluarga di perantauan nggak ada, akhirnya saya terpaksa ngomong sama yang di rumah.
Bu saya sakit sudah seminggu. Akhirnya dijemput dibawa pulang saya. Dia dibawa pulang, om saya datang ke rumah saya. Om saya ngomong katanya saya mau dijadiin tumbal sama orang tuanya Nisa. Saya nggak terima di situ, Mang. Oh, Nisa itu nggak kayak gitu, Om. Pokoknya saya langsung marah pas om saya ngomong kayak gitu. Habis itu sembuh kan, saya sembuh itu lama, Mang, hampir sebulan itu. Sebulan saya sembuh, nggak boleh ke perantauan lagi. Pokoknya disuruh kerja di situ, nggak mau saya. Saya berangkat lagi ke sana. Habis itu berarti di tahun pertengahan 2017 itu saya mutusin untuk pulang, Mang. Pulang karena waktu itu kan bapak saya meninggal tahun 2017 pertengahan. Itu saya pulang, habis itu saya nggak ke sana lagi. Keluar kerja. Iya, keluar kerja. Karena saya nurut sama orang tua, sama ibu kan. Nggak marah-marah sendiri. di situ ya? Nggak, karena memang kondisinya kan masih berduka itu, Mang. Habis itu saya putusin untuk kerja di sini. Tapi selama saya di kampung, saya kan pulang ke rumah saya kan daerah Alas Roban, Mang. Sampai situ rasanya itu kayak gelisah, Mang. Maksudnya kebayang-bayang wajahnya si Nisa itu loh. Jadi saya pengen ke sana lagi. Ditahan sama om. Kayak itu. Terus habis itu saya sakit, Mang. Sakitnya itu nggak wajar saya. Jadi kayak badan itu tiba-tiba rasa panas. Pokoknya kalau di jam 12 tepat 12 malam itu badan panas semua, Mang. Kayak disiram air panas loh, tapi nggak ada lukanya. Kayak panas. Nanti kalau misalkan jam 12 lewat, pokoknya kalau mendekati jam 12 terus jam 1 itu hilang. Panasnya hilang kayak gitu. Aneh, sakitnya itu aneh pokoknya. Kadang di sini kayak ada yang nyekik. Pas tidur itu kayak ada yang nyekik. Kebayang-bayang itu kayak ada ular itu, Mang. Jadi pas saya tidur tiba-tiba kayak ada yang nyekik, itu di depannya itu kayak ular itu loh, Mang. Kayak gini. Kayak mau makan saya. Gitu. Jadi waktu itu pas kondisi saya itu dicekik, jadi kan tetangga desa saya itu kan ada orang spiritual juga, Mang. Kan mau manggil om saya kan nggak mungkin jauh. Jadi waktu itu memang benar-benar detik itu juga harus ada yang bisa nolongin saya. Karena waktu itu memang udah kayak nggak kuat, Bang. Badan panas kayak dicekik, udah melet-melet kayak gini saya. Udah nggak kuat lah. Terus dibawalah ke itu tetangga desa, orang spiritual. Di situ ditanganin saya. Habis itu yang orang spiritualnya itu katanya ini yang gangguin saya itu kuat sekali, Mang. Energinya itu kuat sekali. Nah, habis itu di kampung saya itu kan ada pondok pesantren. Jadi santrinya itu sekitar ada 50 orang lah. Itu disuruh ke rumahnya orang spiritual itu, Mang. Disuruh bantuin ngaji. Nah, habis itu kan si santrinya itu sampai ke rumah orang spiritual itu. Di situ ngaji bareng, itu langsung ada kejadian aneh, Mang. Itu kan yang di rumah itu kan keluarga besar saya, banyak ada tetangga saya juga ikut ke sana, Mang. Banyak lah, pokoknya kalau 80 orang adalah termasuk santri yang datang semua itu 80-an orang itu di rumah itu. Pas waktu santrinya datang ngaji bareng, itu tiba-tiba genteng di atas itu pecah, Mang. Padahal itu nggak ada apa-apa. Genteng itu pecah, nyata itu, Bang. Jatuh ke bawah. Jadi satu orang bude saya namanya Siti, itu lihat ada sekelebatan kayak ekor ular, Bang, besar warnanya hijau. Itu kayak gini, kena gentengnya itu. Habis itu gentengnya pecah. Nah, di situ yang nolongin saya, yang orang spiritual itu kayak kena serangan, Bang. Jadi mental. Saya misalkan tidur di sini, yang nolongin saya duduk di sini itu mental, Bang. Kalau 3 meteran ada, kayak ada yang dorong.
itu mental, bret, langsung muntah darah. Yang nolongin saya itu. Habis itu kayak nggak sadar, jadi udah pegangin dada kayak gini sakit. Habis itu ibu saya panik, telepon om saya itu yang di Salatiga, suruh bawa ke sana, Bang. Berarti itu kejadian itu pas sekitar hampir jam 12 pas mental itu, Bang, muntah darah itu kan. Jadi di jam satunya tepat itu saya dibawa ke Salatiga. Jadi perjalanan dari sini ke Salatiga itu harusnya kan 3 jam nyampe, Bang. Itu 5 jam itu baru nyampe. Itu di setiap perjalanan, terutama kan dari Alas Roban ke Salatiga itu kan banyak sungai, Mang ya. Banyak jembatan-jembatan yang panjang. Itu terutama setiap melewati jembatan itu pasti ada rintangan. Kayak yang di sini daerah hampir dekat Semarang ini. Dulu kan lewatnya Pantura, makanya nggak lewat tol. Jadi pas mau mendekati jembatan sebelahnya itu ada Indomaret itu, Mang ya. Itu si Pak supirnya itu mau beli rokok, Mang. Mau beli rokok, minggir sebentar, mobilnya parkir. Anehnya itu tiba-tiba roda depan itu lepas, Mang. Roda depan loh. Padahal itu mur-murnya itu, bautnya itu kan kencang semua. Tiba-tiba lepas. Lepas, rodanya ngelinding ke bawah, jatuh. Terus padahal yang di dalam mobil itu kerjaannya kan memang sopir, ada 3 orang, sopir tronton. Harusnya kan masang roda itu kan gampang, Mang. Itu kan mobil pribadi. Banyak diambil, dipasang itu nggak ada yang bisa, Mang. Cuman masukin gini terus dipasang mur, itu nggak ada yang bisa. Anehnya, padahal 3 orang itu supir semua. Nah, habis itu dimasukin hampir setengah jam lah, itu nggak ada yang bisa, pada nyerah, Mang, kayak pasrah lah. Habis itu dari belakang itu ada anak kecil yang nggak, maksudnya umuran 15 tahunan lah, itu datang, Pak D, ada apa, kayak gitu nanyain. Iki le, ini rodanya kok nggak bisa dipasang. Oh coba lihat, kayak gitu. Dilihat kayak gini, oh sebentar, cuman digini diangkat itu langsung masuk. Anehnya, yang anak kecil itu kok kayak gampang banget loh, langsung krep, langsung itunya murnya dipasang. Terus Pak supirnya suruh ngencengin pakai kunci. Udah ini tinggal dikencengin. Anak kecilnya ke belakang. Pas habis ngencengin, nengok ke belakang udah nggak ada anak kecilnya. Habis itu kan pada bingung emang ya, ini anak kemana. Habis itu udah perjalanan lanjut kan. Ketemu lagi jembatan yang habis, namanya jembatan Tuntang itu, hampir dekat Salatiga. Itu mobil tiba-tiba oleng, Bang. Kan kalau dari arah sini, dari Alas Roban mau sampai ke jembatan Tuntangnya itu kan jalannya turun, Bang. Turun nanti ketemu jembatan. Itu kayak ada buaya putih itu kayak udah mau makan mobilnya itu. Mobil itu dari sekitar jarak 200 meter itu udah oleng kayak gini. Mobilnya itu satu yang di dalam mobil kayak gini semua. Saya teriak-teriak. Jadi sebelah saya kan ibu saya, yang di sini kakak saya. Itu saya pegangin semua, Bang. Saya teriak-teriak, "Weh, awas, jangan maju, awas!" kayak gitu. Nah, habis itu kenapa? Ada buaya di atas, awas. Jadi kayak udah mau makan mobilnya itu, satu keluarga mau dimakan. Nah, habis itu Pak sopirnya itu yang nyopir itu langsung ngerem mendadak. Set. Untung yang dari belakang itu nggak nabrak, Bang. Di belakang juga banyak mobil kan. Nah, habis itu mobilnya berhenti di tengah jalan. Misalkan jalan segini kan, berhentinya di tengah-tengah itu. Mobil berhenti, saya teriak-teriak. Di sebelahnya itu kan ada kayak angkringan gitu ya. Angkringan itu orang-orang pada ngopi, itu datang semua.
nyamperin ke mobil saya itu kan, ada apa kayak gitu. Ada buaya, awas ada buaya, saya kayak gitu. Mana. Terus ibu saya jelasin ke bapak-bapak yang tadi di angkringan itu kan, Pak ini lagi kesurupan mau dibawa ke sana. Habis itu salah satu dari bapak-bapak yang di angkringan itu kebetulan ada yang bisa lah masalah spiritual kayak gitu. Terus nggak tahu dia berdiri di depan mobil kayak nggak tahu lah kayak gini-gini, tangannya kayak gini-gini bang. Habis itu udah Pak monggo dilanjut perjalanannya kayak gitu. Terus saya dikasih minum, saya sedikit tenang itu bang. Saya tenang, terus habis itu nggak berontak lagi lah, nggak ketakutan. Terus lanjut perjalanan. Habis itu sampailah ke rumah om saya. Habis itu saya ditangani di sana. Pakai maksudnya nanyain yang ada di dalam saya itu loh bang, yang ngerasukin saya itu. Jadi saya setengah sadar setengah enggak ditanyain itu. Kowe sopo? Terus habis itu saya kayak ngelawan dulu bang. Apa kowe? Kayak gitu. Jadi langsung. Jadi om saya itu kayak nggak tahu lah, kayak baca apa itu tiba-tiba badan saya itu panas sekali bang. Panas. Habis itu saya bangun itu di dalam rumah itu kan seisi rumah itu bang ya. Ada piring, ada lemari, tak ambrukin semua itu bang. Wah saya kan dipegangin banyak orang saya di situ. Jadi om saya bule sama kakak saya pegangin, saya giniin semua itu nggak ada yang kuat. Nah, jadi lemari, kulkas, jendela itu hancur semua satu rumah bang. Habis saya hancurin, saya lari ke kebun. Jadi dikejar sama orang-orang itu sama keluarga saya kan. Saya masuk ke hutan. Habis itu kayak setengah sadar kayak enggak. Jadi kayak nantang-nantang. Jadi kan di kebun itu kayak ada batu besar itu bang ya. Ada batu besar. Jadi batu besar itu saya kata-katain sendiri. Weh, siapa kowe? Kayak gitu. Kayak nantang-nantang itu. Habis itu om saya datang dari belakang. Tak tantangin juga. Kowe maju sisan. Tak suruh maju semua. Habis itu udah kayak apa namanya? Kayak adu ilmu tenaga dalam itu loh, Bang. Jadi kayak perang di situ. Yang di batunya juga sama. Jadi batunya itu kayak ngeluarin asap itu, Bang. Batu yang tadi saya kata-katain itu kayak muncul asap. Jadi kayak bentuk kayak ada bentuknya kayak orang itu, Bang. Nah, habis itu saya kayak dicekik kayak gini kan. Saya langsung guling-guling. Terus om saya, jadi saya yang nyerang saya itu yang ada di batu itu, Bang. Kayak asap itu muncul. Habis saya guling-guling, saya samperin sama om. Dibacain ayat kursi kan. Habis itu saya sadar kan nggak bisa apa-apa. Dibawa ke rumah saya. Habis itu udah sekitar hampir subuh lah. Pokoknya itu saya bangun-bangun itu udah subuh, Bang. Udah subuh. Terus saya bangun udah terang ya. Habis itu saya ditanya itu nggak tahu. Semalam saya sama om saya adu tenaga dalam itu saya kayak mimpi, tapi gimana ya? Ini beneran apa mimpi kayak gitu loh. Soalnya kejadiannya aneh. Saya besoknya paginya itu ditanyain lagi sama om. Kamu sama Nisa sekarang gimana kayak gitu. Udah enggak om. Itu pas semenjak bapak saya enggak ada. Udah enggak sama Nisa kayak gitu. Loh kamu tahu enggak ibunya si Nisa? Itu si Nisa itu orang tuanya itu pesugihan, kamu mau ditumbalin Indra kayak gitu. Tapi pas di situ saya ngomong iya aja. Enggak langsung percaya kalau orang tuanya Nisa itu kayak gitu. Saya pas pulang kan pas di rumah om saya kan saya udah sadar itu. Pas kesurupannya sudah sadar, ditangani sama om saya, dikasih gelang ini gelang ini dari om saya ini. Dikasih gelang, katanya disuruh pakai buat netralisir misalkan ada serangan itu nanti mental. Kata om saya sih sampai sekarang masih saya pakai. Habis itu saya pulang ke rumah sudah sembuh. Saya diem-diem berangkat lagi ke sana.
kayak gitu. Pengen memastikan itu bener nggak sih orang tuanya Nisa itu pesugihan kayak gitu. Jadi saya berangkat ke perantauan lagi itu si Nisa nggak tahu Mang. Saya nggak ngomong sama orang tua pun, saya nggak ngomong balik lagi ke Karawang. Saya ngomongnya ke kota lain kayak gitu. Saya pengen ngerantau lagi lah, masa udah gede mau nikah kok belum kerja, saya alasannya kayak gitu. Habis itu saya tapi nggak ngomong ke sana lagi, padahal saya ke sana lagi Mang. Saya ke sana lagi, saya cari kerja, dapat kerjaan. Habis itu saya nyelidikin ke itu. Ternyata si Nisa itu punya pacar lagi Mang. Pas waktu si Nisa pulang ke rumah sama pacar barunya itu, saya ikutin tuh Mang. Ikutin sampai rumah. Saya di luar seberang rumah Nisa itu kan ada warung. Jadi saya di dalam warung sambil ngawasin itu pacar barunya si Nisa itu. Habis itu selang nggak lama sih, 3 bulanan lah. 3 bulan itu saya dapat kabar pacarnya si Nisa itu, pacar barunya itu meninggal Mang. Kecelakaan pas dari rumahnya mau menuju ke rumah Nisa. Di perjalanan itu kecelakaan, meninggal dunia. Kan saya Facebooknya kan berteman sama si Nisa kayak gitu. Jadi ada yang dari salah satu temennya si Nisa itu ada yang ngunggah kecelakaannya itu. Jadi saya lihat, loh kok saya nggak asing sama mukanya kayak gitu. Ternyata itu pacar barunya si Nisa Mang. Saya lihat meninggal itu di lokasi. Habis itu saya cari tahu ke rumahnya, maksudnya biar lebih tahu kan dari tetangga-tetangganya. Saya di situ nanya sama tetangga, maksudnya nggak cuman tetangga satu, jadi tetangga yang ini saya tanyain semua kan. Maksudnya banyak yang ngomong katanya orang tuanya si Nisa itu pesugihan di pantai selatan. Di setiap malam 1 suro itu orang tuanya si Nisa itu nggak pernah di rumah, jadi dia datang ke pantai selatan gitu. Habis itu pas bertepatan di malam 1 suro, saya ke rumah orang tuanya si Nisa. Pas waktu mobilnya keluar, saya ikutin Mang. Saya pakai motor kan, pakai helm, pakai masker. Tapi Nisa nggak ikut Mang. Jadi cuman orang tuanya, bapaknya sama ibunya itu keluar pakai mobil, saya ikutin. Terus itu ternyata sampai ke pantai pas sampai ke lokasinya pantai itu menjelang maghrib, orang tuanya si Nisa itu ke warung makan di sana. Saya intai dari jauh. Habis itu pas menjelang mau jam 9 itu nggak tahu ada bawa koper segini Mang ya, nggak besar lah, segini lah itu dibawa. Kemudian dia menuju ke arah pesisir pantai, pinggir pantai. Habis itu duduk, nggak tahu sih nggak ngapain, karena saya kan mantauin dari jauh emang ya. Duduk biasa kayak ngobrol sih, cuman yang kotak di bawah itu cuman ditaruh aja. Ngobrol lama, kirain saya paling cuman wisata atau gimana ya, tapi pas mau jam 11:04 itu duduknya lebih mendekat ke pantainya Bang, jadi lebih dekat sama airnya itu kan. Habis itu kopernya dibuka, itu kayak kain kafan sih Bang, kain kafan lah, 1 kali 1 meter, itu ditaruh di pesisir pantainya. Terus dikasih kembang itu di atasnya itu kan, terus pakai kayak yongsua itu loh Bang, kayak dupa lah. Terus nggak tahu jumlahnya berapa, dibakar. Terus orang tuanya sini saya tuh yang 2 itu kayak nyembah itu loh.
arah pantainya. Saya posisinya jauh Mang, sekitar kalau 20 meteran ada lah. Soalnya kan memang itu tempatnya los itu Mang. Jadi kalau saya mendekat takutnya lihat, karena ibunya sini saya itu pernah lihat saya Mang. Takutnya ketahuan. Pantai itu sepi ya? Sepi. Jadi saya lumayan jauh lah, tapi saya lihat Mang. Lihat yang dibawa apa itu masih kelihatan. Kayak kan soalnya kan ada penerangan pas mau ngeluarin itu kan di center. Jadi saya dari jauh itu masih kelihatan. Habis itu kan di area situ kan ada kuncen. Kuncen itu berarti kan kayak juru kunci. Nah, saya nanya sama kuncennya itu, "Pak, itu kalau di pinggir pantai kalau bawa kayak gituan tuh lagi apa Pak?" Kayak gitu. Itu lagi persembahan atau gimana kayak gitu. Lah tujuannya buat apa Pak? Ya maksudnya kayak nyembah, minta pesugihan kayak gitu Mang. Nah habis dari situ saya kaget Mang. Oh berarti yang dulu Om ngomong sama saya itu bener kayak gitu. Nah habis itu udah saya langsung pulang Mang. Nggak nungguin orang tuanya Nisa kelar ritual tuh, nggak, langsung pulang. Saya ke kosan dulu kan, ke kosan saya dulu nyiapin pakaian. Jadi saya pengen ketemu saya om saya waktu itu, bahwa yang diomongin om saya itu benar. Saya ke kosan bawa pakaian, bawa tas, pulang dari Karawang. Lah pas sampai Cirebon itu Mang, itu saya kecelakaan Mang. Di situ kecelakaan, nggak tahu kenapa itu motor tuh kayak terbang Mang. Padahal jalan itu halus, nggak ada gelombang, nggak ada apa. Itu motor tuh kayak ngambang. Habis itu saya jatuh, motornya itu jatuhnya tuh kalau 20 meteran adalah tret. Tapi saya mental sama motornya. Jadi motor ke sana, saya ke sana. Jadi kayak gini Mang. Habis itu kan kepala saya yang belakang kena, itu helmnya copot, pecah. Kepala saya yang belakang benturan pertama itu helmnya Mang. Dak. Habis itu saya jatuh, bangun saya di tengah jalan. Pas pertama jatuh itu sadar saya, bangun kayak gini. Bangun, tiba-tiba mata saya kayak gelap, pet. Saya langsung geletak Mang. Geletak. Bangun itu saya sudah ada di dalam warung. Itu yang nolongin saya waktu itu yang punya warung warung Tegal. Di sebelahnya itu kan ada warung. Habis itu saya bangun sadar, dikasih minum sama bapak-bapak yang di warung itu. Disuruh minum. Habis itu cuman dikasih tahu, "Mas kalau lewat sini hati-hati Mas, ini memang sering hampir setiap hari ada kecelakaan," katanya Mang. Itu memang rawan di situ. Saya pengen langsung pulang Mang. Jadi kan waktu itu saya kan panik sekali. Takut lah, campur aduk. Ini saya berarti bener mau jadiin tumbal sama orang tuanya Nisa. Habis itu saya pengen cepet-cepet pulang, nggak boleh sama bapak-bapak yang punya warteg itu. "Mas jangan, itu masih darah semua." Motornya kan juga hancur itu Bang. Depannya itu pecah semua kan, lampu juga mati depan. Posisi itu pas saya hampir menjelang maghrib lah kecelakaan. Terus habis isya jam 8-an itu saya paksain untuk pulang Bang. Posisi motor nggak ada lampu depan, jadi memang benar-benar gelap. Dari Tegal ke rumah saya Alas Roban Batang itu kan masih jauh Bang. Kalau perjalanan ya sekitar 5 jaman lah, masih jauh. Padahal dari Tegal menuju ke rumah saya Batang Alas Roban itu kurang lebih 5 jam naik motor. Dari sana itu kan kondisi saya masih ini darah semua Bang. Luka-luka di kaki, di tangan juga masih banyak darah. Terus di sini agak sedikit ini kan pusing, bekas benturan sama aspal. Kondisi motor juga lampu depan itu mati Bang. Jadi bener-bener gelap. Pas saya jalan naik motor itu cuman ngandelin yang di depan saya. Misalkan ada motor saya ngikutin. Jadi penerangannya itu dari yang di depan saya. Kadang ngikutin mobil. Jadi modal nekat. Kondisi badan sakit, motor nggak ada lampu,
Saya nekat Mang, nekat untuk pulang kan. Alhamdulillah tapi nyampe rumah saya Mang. Sampai rumah saya langsung ketok-ketok pintu, dibukain pintu sama ibu saya. Langsung ibu saya shock, kamu kenapa kayak gitu. Saya mau ngomong, Bu, kenapa. Habis itu, Bu, saya mau jujur, ada apa? Yang dulu itu pacar saya namanya Nisa, masih ingat nggak, Bu? Ya, kenapa? Itu ternyata benar kata Om, pesugihan. Saya selama ini sebenarnya kerja di sana lagi, Bu, buat nyelidikin, karena saya sampai sekarang masih suka sama Nisa kayak gitu. Terus habis itu Om saya besoknya siangnya ke rumah saya, yaitu maksudnya saya minta maaf sama Om, minta maaf sama Ibu. Dulu pas waktu saya pacaran sama Nisa sempat nentang lah, saya jadi berani sama orang tua gara-gara pacaran sama Nisa kayak gitu. Jadi nyesel saya Bang. Setelah tahu orang tuanya memang melakukan pesugihan, Iya, masih ada gangguan nggak? masih Tetap ya? masih ada. Gimana cara menolaknya? Itu pokoknya kalau setiap saya tidur itu Bang, biasanya kan pokoknya kayak gelisah, kayak ada tipe-tipe yang muncul kayak mau nyekik saya gitu Bang. Kayak gitu. Sampai berapa lama itu? Sampai waktu itu pas saya udah putus, saya datang lagi ke perantauan lagi itu masih Bang. Saya juga maksudnya nggak kepikiran kalau ini ulahnya si orang tuanya Nisa. Sampai waktu saya ngikutin ke pantai itu kan, itu masih Bang. Jadi kebayang-bayang kayak ada yang mau nyekik saya itu. Jadi diobati oleh Om ya? Sama Om saya gitu. Apa kata Om? Berantem dengan apa gitu? Pertarungannya seperti apa? Kata Om itu pakai pesugihan Nyi Roro Kidul itu. Jadi pertarungan si Om dengan itu gimana? Ya itu Om itu kan jadi kayak nyiapin apalah, istilahnya kayak sesajen itu Bang. Di saya disuruh duduk, jadi kata Om saya itu di dalam badan saya itu memang sudah dikunci sama orang tuanya Nisa Bang. Istilahnya kayak sudah jadi target lah, target buat dijadiin tumbal kayak gitu. Jadi mau dilepasin sama Om saya kayak gitu. Habis itu pas waktu proses saya mau yang ikut saya itu mau dilepasin, itu Om saya nggak kuat Bang. Istilahnya kalah lah, powernya kalah sama pesugihannya orang tuanya Nisa. Habis itu saya dibawa pulang. Akhirnya kan orang tua saya kan kasihan kan sama saya kan Bang. Saya diajak ke orang lain lah, ke orang pinter lain, ke orang spiritual lain. Tetangga saya, enggak tetangga sih, tetangga desa itu juga ada yang pinter Bang. Saya dibawa ke sana. Habis itu mau dibantuin sama dia. Kalau bahasa Jawanya itu ditelatenin ya Bang ya, ditelatenin hampir 1 bulan. Pokoknya rutin lah, setiap seminggu itu 3 kali ke rumah saya dicek lah. Nggak tahu kenapa padahal sehat Bang, kondisinya itu sehat. Siangnya itu masih jualan di pasar Bang. Kan yang nolongin saya tetangga desa itu kan kalau pagi kan jualan di pasar, pagi sampai siang itu sehat Bang. Sorenya itu langsung meninggal. Nggak ada sebab, nggak tahu, maksudnya dicek secara medis pun kan kalau meninggal dadakan kayak serangan jantung mungkin kan Bang. Itu nggak ada penyakitnya Bang. Tiba-tiba meninggal aja. Yaitu banyak yang ngomong disangkut-sangkutin karena bantuin saya Bang, kena dampaknya. Jadi yang bantuin saya waktu itu selain Om saya itu kan ada 4 orang. Jadi Om saya itu istilahnya nggak kuat, yang 1 meninggal, yang 3 ini menyerah Bang. Kalau yang 1 meninggal itu terus selama 1 bulan, dalam 1 minggu kan rutin 3 kali, 1 bulan itu meninggal. Setelah itu nyampe detik ini saya pasrah, istilahnya kalau mau meninggal ya udah, kalau berarti ini memang sudah jadi jalan saya,
kalau memang masih diizinin untuk hidup, ya udah, istilahnya saya pasrah lah, saya serahin sama Allah kan. Udah, jadi saya nggak nyari lagi buat berobat ini yang sama orang spiritual itu, udah enggak sampai sekarang. Sembuh ya? Kadang masih kumat Mang, tapi nggak separah kayak dulu. Kalau dulu kan hampir setiap malam kayak ada yang mau nyerang saya Mang. Tapi kalau sekarang enggak sih, kadang sebulan sekali enggak, tapi kadang-kadang iya kayak gitu masih, tapi jarang. Gimana kondisi orang tuanya sekarang? Kondisi orang tuanya, jadi saya kan di Facebook masih berteman sama Nisa emang ya. Ya walaupun udah lama putus, tetap saya kan masih punya rasa suka lah, kepo lah bahasanya. Saya lihat-lihat kabar Nisa dari Facebook kayak gitu. Itu kan Nisa udah punya suami Mang. Jadi selang 2 tahun udah punya suami, udah nikah, punya anak kecil Mang. Jadi punya anak kecil, sekitar umur masih kecil lah, baru 2 bulan itu meninggal Mang. Kan di Facebook kan, itu kan saya baca komen-komenan itu kan, anaknya si Nisa itu baru 2 bulan nikah itu sudah meninggal. Nah, katanya buat tumbal orang tuanya itu Mang. Habis itu si suaminya si Nisa itu selang setahun itu juga ikut meninggal Mang. Meninggal. Jadi anaknya yang 2 bulan meninggal, selisih setahun suaminya si Nisa meninggal gitu. Jadi setelah saya tahu kabarnya si anaknya Nisa meninggal, suaminya meninggal, saya kesana lagi Bang. Maksudnya pengen mastiin kondisi Nisa itu sekarang gimana. Habis itu saya datang ke sana. Alhamdulillah sampai ke sana ketemu si Nisa. Saya ngobrol sama si Nisa. Saya di situ juga nanya sama Nisa kabar orang tuanya kayak gimana. Saya maksudnya pengen ketemu lah sama orang tuanya si Nisa. Kan waktu itu saya datang ke rumahnya si Nisa, itu bukan rumah sih, kayak perumahan itu loh Bang. Jadi Nisa itu tinggal di perumahan. Pas sampai situ, saya datang ke situ, loh kamu kok sekarang tinggal di sini, nggak ke rumah orang tua kamu kayak gitu. Kan anak kamu udah nggak ada, suami juga nggak ada, kenapa nggak bareng kayak gitu. Terus kata si Nisa, orang tuanya dia sudah nggak tinggal, rumahnya udah dijual, udah pindah, tapi tetap masih di. Jadi rumahnya itu kayak rumah sederhana lah, beda jauh, kayak rumah kontrakan kayak gitu. Sekarang cuman hidup makan seadanya kayak gitu Bang. Jadi akhirnya miris juga ya kondisi mereka itu. Kira-kira punya pesan khusus nggak untuk penonton Malam Mencekam bahwa melakukan pesugihan itu seperti apa, efeknya? Mungkin punya pesan? Kalau pesan saya buat teman-teman Malam Mencekam, jadi yang namanya orang hidup itu kan pasti meninggal Bang. Jadi kita jangan terlalu mengejar untuk kaya lah. Jadi fokus saja sama tujuan hidup. Kita hidup itu untuk apa? Kayak gitu saja. Jangan maksudnya misalkan yang namanya kebutuhan sama keinginan itu kan beda Bang. Keinginan itu kalau yang namanya kita ngejar keinginan nggak ada habisnya. Kebutuhan yaitu yang paling harus kita kejar. Misalkan kayak ibadah itu harus kita, itu namanya kebutuhan buat kita. Jadi jangan salah jalan ya, kayak gitu. Dan jangan serakah mungkin ya. Iya. Seperti orang tuanya Nisa, jadi ambil jalan pintas. Iya, pengen kaya tapi padahal yang namanya harta kan nggak dibawa mati. Betul. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang sangat penuh dengan penderitaan di Mas Indra ya. Iya. Sampai-sampai harus mengorbankan pekerjaannya. Iya. Sampai nganggur ya gitu. Nganggur kembali waktu itu. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, pembelajaran supaya kepada orang-orang yang akan melakukan pesugihan jangan dilakukan lah. Karena
efeknya juga sangat Iya. berbahaya. Dari Alas Roban, Mang Ai dan tim undur diri. Terima kasih Mas Indra atas kisah ini. Mudah-mudahan kita selamat dan dijauhkan dari segala gangguan-gangguan goib. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.